shama ramadhana, siapa yang telah menunaikan puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Thumma ini kemudian saya garis bawahi, lihat nanti saya tunjukkan cara menafsirkannya. Atba'ahu, saya tulis dulu sebentar ya. Sittan min Syawal. Ini. Kemudian ia melanjutkannya, meneruskannya, bisa diartikan mengikutkan pada puasa setelah Ramadan itu. Bahasa paling enaknya, kemudian ia meneruskan atau melanjutkan setelah selesai Ramadan itu, sittan, 6 hari, min Syawal, di bulan Syawal atau dari bulan Syawal. Singkatnya, ada puasa sunnah di bulan Syawal, selain yang Senin Kamis, selain Ayyamul Bid, ada puasa khusus yang hanya berlaku di bulan Syawal. Jumlahnya lewat hadis ini yaitu 6 hari. Sittan min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Sampai sini paham? Jadi setelah kita temukan di sini jenis puasanya, di puasanya namanya apa? Bukan, nggak ada namanya dari Nabi. Antum nggak usah ngarang. Kalau tidak tahu katakan. Baik. Pelajaran mengarang cuma di bahasa Indonesia. Awas. Antum baru selesai puasa sudah ngarang. Oh, hati-hati. Baik. Jadi apa nama puasanya? Nggak ada nama puasa wallahu alam. Yang ada puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ramadan dan sebagainya. Nah, nama puasanya kata Nabi puasa 6 hari di bulan Syawal. Jelas ya? Baik. Kalau disebutkan puasa Syawal, nanti kita akan lihat umumnya yang dimaksudkan adalah puasa yang ini. Jelas ya? Jadi ini penamaan ulama, kalau disebutkan puasa Syawal, itu artinya yang dimaksud yang ini. Bukan yang Senin, bukan yang Kamis, bukan yang Ayyamul Bid, tapi yang 6 hari di bulan Syawal. Teruskan dulu hadisnya. Kana yasumud dahra kullahu. Ada redaksi ka'annama yasumud dahra, ada kata ka'annama, ada kata kana. Kana yasumu ad-dahra. Ya. Kullahu. Saya berikan kurung karena ada redaksi menggunakan sampai sini, ada redaksi menggunakan kata ini sebagai taukid. Maka siapa yang bisa mengerjakan ini, sudah puasa Ramadan, tambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan telah berpuasa sepanjang tahun, selama setahun penuh. Masya Allah. Jadi dinilai oleh Nabi SAW lewat hadis ini, puasa 6 hari di bulan Syawal yang disambungkan setelah puasa bulan Ramadan, itu nilainya gabungan ini seperti halnya puasa selama setahun. Paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham tentang hadisnya, saya jelaskan sekarang tentang maknanya. Saya simpulkan dulu. Jadi kalau disebutkan puasa Syawal seperti pertanyaan tadi, ingin menunaikan puasa Syawal, maka yang dimaksud yang ini. Jelas ya? Bukan puasa yang lainnya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau sudah memahaminya, mari kita coba urutkan dulu ya, sebelum sampai pada inti pembahasan dan pertanyaan tadi. Yuk kita lihat. Yang ini sudah dipahami dengan baik? Boleh saya hapus? Alhamdulillah. Baru hari pertama ya, tenang aja. Seperti saya pertama kali ngajarin antum, datang, terangkan, tulis, hapus sendiri ini. Masya Allah, luar biasa. Biasanya posisinya sebelah sini nih, ada yang suka ngapusin ya. Baik. Hari ini kembali ke fitrah. Sudah, antum tenang aja, saya simpan sini. Yuk kita bahas dulu ini. Setelah paham isinya, setiap kalimatnya, baru kemudian kita simpulkan dengan pertanyaan tadi. Teman-teman fokus sini. Pertama, man. Saya sering terangkan huruf ini, maknanya ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Huruf sambung menunjuk pada objek tanpa batas. Jadi Nabi menyampaikan man, siapapun, terjemahkan siapapun. Selama dia orang beriman, muslim, muslimah. Kalau ada kata man, ini berarti mencakup keseluruhannya. Bisa laki-laki, bisa perempuan, besar, kecil, sepanjang dia baligh, tua, muda dan sebagainya. Di puasa ini tidak dikhususkan bagi kalangan tertentu, tapi terbuka bagi setiap insan beriman yang sudah baligh. Paham? Baik. Man, siapapun, sama Ramadhan, yang telah melewati masa Ramadan, menunaikan puasa Ramadan, lihat, telah puasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian setelah itu, dia ikutkan puasa ini, awas hati-hati, Ramadan ini, dengan menunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang paling menarik,
ketika menyebutkan puasa 6 hari itu, Nabi pertama menyebutkan kata thumma di sini, thumma. Nabi tidak menyebutkan fa, tidak menyebutkan waw. Ingat, kalau Nabi menyebutkan fa begini, fa man shama ramadhana fa atba'ahu, maka artinya itu langsung nggak ada jeda. Setelah selesai Ramadan besoknya langsung puasa. Artinya apa yang terjadi? Artinya tanggal 1 Syawal itu sudah puasa. Jelas? Baik, fokus sampai sini. Kalau menggunakan wawu, maka di sini ada jeda. Tapi jedanya terbatas, tidak panjang. Mungkin 1 hari, 2 hari pasca Ramadan, ya jadi silahkan tunaikan. Hari pertama tidak puasa, hari kedua tidak puasa, jeda ketiga baru puasa. Itu kalau menggunakan wawu. Jelas? Tapi kalau menggunakan thumma, itu artinya jeda panjang yang memberikan kemudahan. Ilustrasinya begini. Dhahaba Ahmad ila Jami' al-Ihsan fa Ali. Ahmad pergi ke Masjid Al-Ihsan, lalu Ali pakai fa. Ahmad masuk, Ali masuk. Pakai wawu, Ahmad masuk, Ali jeda sebentar masuk. Tapi kalau pakai thumma, Ali santai aja. Begitu Ahmad masuk, mau masuk silahkan, mau jeda silahkan, mau agak panjang silahkan. Itu thumma namanya. Paham? Jadi jedanya agak panjang. Perhatikan, yang ingin saya sampaikan adalah Nabi itu kalau menggunakan kata, memilih kata, diksinya itu pasti fasih sesuai dengan konteksnya. Pasti itu. Dan Nabi sendiri mengatakan, ana afsahul Arab, saya orang Arab yang paling fasih. Dan orang Arab fasih itu mustahil memilih diksi kata yang tidak sesuai dengan konteks. Misal, saya berdiri begini. Terus Anda orang Arab meminta saya duduk. Anda katakan apa? Nah, itu bukan orang Arab. Kalau saya berdiri disuruh duduk, Anda bilang ijlis, Anda bukan orang Arab. Dan betul. Anda bukan orang Arab, dan betul. Jelas? Halo? Kalau salah itu wajar. Kalau orang Arab, dia fasih, dia akan mengatakan bukan ijlis, uqud. Uqud. Tafaddal uqud. Karena duduk itu ada 2 dalam bahasa Arab. Ada qa'ada yaqudu, ada jalasa yajlisu, ijlis. Baik, apa bedanya? Kalau qa'ada yaqudu, itu artinya berpindah dari posisi tinggi ke posisi rendah. Jadi kalau saya sedang berdiri begini, posisi tinggi diminta duduk posisi rendah, maka kalimatnya menggunakan kata qa'ada, tafaddal uqud, atau masdarnya qu'ud, qu'udan. Makanya di Quran, orang yang nggak bisa sholatnya berdiri begini, dia diminta duduk. Ya, qiyaman wa qu'udan, nggak ada qiyaman wa julusan. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus shalah, jika telah selesai salat, fadhkurullaha, silakan berzikir kepada Allah. Qiyaman, Anda berdiri, nggak bisa berdiri, wa qu'udan, duduk. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Dia tidak bisa berdiri, dia duduk. Tapi kalau Anda duduk di bawah, ingin saya mintakan pindah ke tempat tinggi, pindah posisi, itu menggunakan jalasa. Jalasa yajlisu, ijlis. Tempatnya disebut majlis. Kenapa tempat Anda belajar disebut dengan majlis ilmu? Jamaknya majalis. Quran surah 58 ayat ke-11. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Majalis jamaknya majlis. Majlis dari kata jalasa. Kenapa tempatnya disebut majlis? Karena tempat ilmu yang baik itu adalah yang bisa mengangkat posisi Anda dengan lebih baik lagi. Dia harus ada yang mengangkat. Kalau Anda masuk ke majlis ilmu, ilmu Anda tidak berangkat, iman Anda tidak berangkat, berarti ada yang salah di majlis ilmu Anda. Makanya orang yang masuk ke majlis ilmu, yarfa'illahu alladzina amanu, Allah angkat imannya. Ciri majlis ilmu yang baik, ketika Anda belajar, iman Anda menaik, meningkat lebih dekat dengan Allah. Ya, walladzina utul ilma darajat, dan pengetahuan Anda bertambah. Kalau Anda masuk ke majlis ilmu, cuman ketawa aja, cuman nangis gak ada isinya, kemudian Anda pulang, ilmu gak ada, iman gak menguat, itu bukan majlis ilmu namanya. Paham sampai sini? Itu bedanya antara jalasa dengan qa'ada. Nah, sekarang kalau kita kembalikan ke sini, teman-teman sekalian, lebih fokus lagi. Lihat, ada fa, ada waw, ada thumma. Nabi menggunakan yang ini, afsahul Arab. Orang Arab yang paling fasih. Masya Allah, ini menunjukkan jeda penunaiannya itu diberikan kelonggaran oleh Nabi SAW dari sejak awal Syawal sampai dengan akhirnya. Silahkan. Tapi menariknya, ketika tidak menggunakan wawu, artinya jeda itu tidak dimulai langsung di hari pertama. Makanya tafsir Nabi di hadis yang lain, itu tidak dibenarkan puasa di hari pertama di bulan Syawal dan hukumnya haram. Karena pada saat itu kita diminta untuk berbuka dan menunaikan salat di situ. Jadi hari pertama di bulan Syawal tidak ada puasa, tapi bisa dimulai dari hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari ke-30-nya. Jelas di sini? Di penggunaan kata thumma, menunjukkan ada jeda yang cukup panjang, bisa kita pilih sesuai dengan kenyamanannya.